Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu kembali bersama Ibu di pelajaran kimia. Gimana kabarnya semua? Sebelum memulai pelajaran, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Baiklah, hari ini kita akan kembali mempelajari materi kimia, yaitu tentang penentuan bilangan oksidasi. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu setelah mengamati tayangan video pembelajaran ini, maka siswa dapat menyebutkan perkembangan konsep redoks, dapat menjelaskan aturan penentuan bilangan oksidasi, kemudian dapat menentukan bilangan oksidasi suatu unsur dalam suatu ion, dan yang terakhir menentukan bilangan oksidasi suatu unsur dalam suatu senyawa. Terlebih dahulu kita kenal dulu aplikasi redoks dalam kehidupan. Yang pertama dapat dilihat pada pembakaran, reaksi pembakaran, kemudian pembuatan cuka dari alkohol, kemudian penyepuhan pada logam, itu biasanya logam-logam misalnya perak, itu hiasan-hiasan yang sebenarnya warnanya sudah mulai memudar, maka dapat disepuh kembali melalui suatu reaksi redoks. Oke, sehingga akhirnya perhiasan-perhiasan logam tersebut akan menjadi lebih bagus lagi warnanya. Contoh selanjutnya adalah reaksi pada aki. Ini biasanya pada zaman dulu aki itu untuk menonton TV di kelurahan. Oke, selanjutnya ada reaksi pada apel atau kentang yang dibelah. Kalian lihat apel atau kentang yang dibelah, setelah dibelah beberapa saat dia akan menghitam. Nah, ternyata itu juga ada reaksi redoks. Selanjutnya pemecahan glukosa dalam tubuh dan yang paling banyak dilihat adalah perkaratan pada besi. Perkaratan pada besi ini misalnya pada pagar. Warna yang semula mungkin cantik, maka lama-kelamaan melalui hujan dan panas dia akan menjadi merah, coklat kemerahan. Begitu juga dengan seng. Seng itu kalau baru beli warnanya silver, perak, kemudian setelah beberapa saat kena hujan panas, maka akan menjadi ya coklat kemerahan. Itu adalah contoh reaksi redoks. Kemudian kita kembali kepada perkembangan konsep reaksi reduksi oksidasi atau di tingkat redoks. Yang pertama dilihat dari penggabungan dan pelepasan oksigen. Oksidasi adalah peristiwa pengikatan, penggabungan oksigen, dan reduksi adalah pelepasan oksigen. Dilihat dari reaksi ini adalah oksigennya diikat. Diikat itu berarti sebelum anak panah. Kemudian oksigennya dilepaskan. Kemudian oksigennya diikat. Oke, itu adalah suatu contoh dari reaksi oksidasi dan reduksi. Selanjutnya adalah konsep pengikatan dan pelepasan elektron. Oksidasi adalah pelepasan elektron, reduksi pengikatan elektron. Ini pada reaksi perkaratan, sebenarnya besinya itu dia menjadi reaksi oksidasi, Fe, kemudian oksigennya itu adalah reaksi reduksi, mengikat elektron. Selanjutnya, berdasarkan konsep kenaikan atau penurunan bilangan oksidasi. Ini kalau oksidasi naik, kalau reduksi turun. Oke, ini C tambah oksigen menjadi CO2. Ini biloksnya nanti kita pelajari. Dari 0 menjadi plus 4, dari 0 jadi min 4, ada yang naik, ada yang turun, berarti ada yang oksidasi, si C, kemudian si oksigen, itu akan reduksi, karena biloksnya turun, ya kan, dari 0 ke min 4. Oke, selanjutnya bilangan oksidasi, jadi itu apa sih? Bilangan oksidasi adalah angka yang menunjukkan muatan formal yang dimiliki oleh suatu atom dalam suatu senyawa. Jika semua ikatan dianggap ikatan ion. Oke. Selanjutnya ada aturan biloks. Aturan yang pertama adalah biloks atom atau unsur bebas. Unsur bebas itu artinya dia belum berikatan dengan unsur-unsur atau atom lainnya. Misalnya O2. Kan cuman O, berarti ini unsur bebas. Biloksnya 0. N2. N 2 buah atom atau unsurnya berarti dia bebas, berarti dia biloksnya 0. Bisa juga 1, misalnya Na. Kan masih 1. Tapi dia unsur bebas, bukan ion. Ion itu artinya yang ada muatan, yang ada plus minus di atas. Berarti kalau selama dia tidak ada plus minus di atas, dan selama dia masih belum berikatan dengan yang lainnya, maka biloksnya sama dengan 0. Oke. Peraturan kedua, biloks H hidrogen adalah plus 1. Artinya, kalau dia H2,
biloksnya 0. Tapi kalau dia udah H2CO3, berarti udah ada C, udah ada O, udah ada H, udah berikatan dengan yang lainnya, maka biloks H di dalam senyawa itu adalah sama dengan +1. Oke, selanjutnya. Biloks oksidasi oksigen. Sama seperti tadi. Kalau O2, masih O aja kan? Maka biloksnya 0. Tapi kalau NaHCO3, ada Na, ada H, ada C, ada O. Berarti dia sudah berikatan dengan yang lainnya. Maka biloks O di sini bukan lagi 0, tapi -2. Oke. Selanjutnya, biloks suatu ion sama dengan muatan. Ini yang ion namanya. Ada min, O2 min. Berarti biloks O berapa? -2. Ag plus. Udah ada muatan plus. Artinya biloks si Ag sama dengan +1. Oke, itu peraturan nomor 4. Jadi selagi dia masih sendiri dan ada muatan plus minus, berarti biloksnya adalah sesuai dengan muatannya. Berapa plus, berapa minus ya. Oke, selanjutnya, dalam senyawa, biloks alkali. Kalian lihat nanti dalam sistem periodik, alkali itu apa aja. Kalian tulis, oh alkali, HLI-NaK, itu semua, itu biloksnya adalah +1. Ini, K di dalam KMNO4 adalah, biloks si K aja sama dengan +1. Kalau alkali tanah, golongan 2A, Mg, atau ada Be, Ca, Sr itu ya. Nanti lihat dalam sistem periodik, si Mg di dalam MgSO4 biloksnya +2. Tapi kalau Mg sendiri tetap 0. Oke ya. Selanjutnya, jumlah biloks suatu senyawa sama dengan 0. Jumlah biloks sama ion sama dengan muatan. Ini ada contohnya di sini, misalnya ada SO2. SO2 berarti dia biloksnya jumlahnya antara jumlah S, jumlah O itu biloksnya sama dengan 0 jumlahnya ya. Ada berapa buah S? 1. Ada berapa buah O? 2. Ingat tadi X belum ada, berarti O-nya tadi ada kan? Yang tadi O di dalam senyawa, -2. Berarti 2 kali -2, -4. Sama dengannya 0. Ini 1 kali X misalnya, atau 1 kali A, 1 kali C gitu ya. Pokoknya ini dicari, kita cari bilok S. Berarti -4 pindah ke kanan, jadinya +4. Jadi berapa bilok S di dalam SO2? +4. Datang dari mana? Dari 0, -4-nya geser ke kanan jadi plus. Oke. Kalau ion itu misalnya SO3 2-. Berarti jumlah siapa? Jumlah bilok S tambah jumlah bilok O sama dengannya -2. -2 dari mana? Karena muatannya -2. Berarti 4 kali biloks O. Tadi biloks O sama dengan -2. Berarti -8. Di sini tadi -2. -2, -4-nya, -8-nya pindah ke kanan jadi plus. Berarti -2 tambah 8. Berarti +6. Oke. Itu untuk nanti yang sering-sering itu plus hidrogen +1, O plus O -2. Alkali +1, alkali tanah -2. Oh ya lupa. Kalau halogen golongan 7A itu secara umum biloksnya adalah -1. Tadi halogen ya, halogen itu 7A. Itu biloksnya sama dengan -1. Oke, selanjutnya kita akan dalam latihan antara contoh nomor 6 ini dengan nomor yang 6 yang ini, yang dua-dua ini yang akan kita lakukan di dalam kerja kelompok kita. Selanjutnya akan kita kerjakan bersama-sama LKPD di dalam kelompok kita masing-masing. Demikian presentasi yang bisa Ibu berikan. Semoga presentasi ini membuat sedikit paham dan melalui kerja kelompok kita akan sama-sama kita paham bagaimana menentukan bilangan oksidasi sebelum kita masuk ke dalam materi redoks kelas 12 yang sebenarnya materi ini akan berguna untuk penentuan bilangan oksidasi pada reaksi redoks yang akan kita pelajari selanjutnya. Demikian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kerja dalam kelompok. Semoga kita semua mendapat berkah dari belajar kita hari ini.